Talkation, Talking Education for Action. Oke, Questioners, kita akan melanjutkan ya obrolan kita yang sempat tertunda pada segmen sebelumnya nih. Oke, Kak Hastin, jadi kan Ren sendiri itu awal mula berdirinya itu dengan usaha online ya, Kak? Betul. Nah, aku mau tahu dong gimana sih caranya agar Ren bisa sebesar sekarang nih? Gimana sih cara Ren melakukan pemasarannya atau promosi-promosinya? Oke, jadi kalau ngomongin tentang pemasaran, itu ada banyak banget. Oke. Terus kebetulan juga aku backgroundnya dulu kuliah di pemasaran, di manajemen pemasaran gitu. Jadi ada beberapa hal yang dari kampus itu aku pelajarin dan kemudian bisa diterapkan di usahaku, di real life kayak gitu. Jadi beberapa itu misalnya ada event, jadi kita sering banget berkolaborasi dengan berbagai event yang ada di sekitar kita. Apapun yang membutuhkan bunga, itu biasanya kita berusaha untuk provide. Misalnya kayak Dimas Diajeng atau event-event di kampus, dulu kan ada banyak closing ceremony apa, pengadu gerahan apa, bazar-bazar, kayak gitu kita sering menjadi volunteer atau menjadi supporter untuk event-event kayak gitu. Terus habis itu selain event, tapi sekarang waktu sudah membesar ini kita sering juga ngadain event sendiri. Jadi kita ngajak aneka lokal brands di Jogja dan di Semarang untuk bikin pop-up market atau bikin kolaborasi workshop kayak gitu tuh sering banget. Terus ngomong tentang kolaborasi, cara kedua untuk marketing yang paling sering kita pakai adalah kolaborasi. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan aneka lokal brand, dengan apa yang lagi disukain orang-orang. Jadi misalnya waktu itu sempat ada donat yang lagi hits banget gitu. Kita bikin package nih untuk Hari Ibu donat sama bunga. Terus kayak misalnya belum lama ini make up dan skincare lagi rame banget kayak gitu. Kita juga collab sama berbagai brand skincare dan make up kayak gitu-gitu. Jadi misalnya pembelian Ren dapat brand ini gitu ya, Kak? Bikin workshop bareng, terus nanti di workshopnya ada make up class dan ada merangkai bunga kayak gitu-gitu. Berarti Ren sendiri itu mendukung lokal brand juga ya, Kak? Jadi berkolaborasi sekaligus memperkenalkan Ren sendiri dan lokal brand tersebut ya, Kak. Nah, ngomongin tentang usaha bunga sendiri nih, Kak, pasti kan bunga itu cepat layu nih. Nah, gimana sih cara Ren mengatasi bunga yang belum terjual nih, Kak? Jadi itu juga sering ditanyain karena bunga itu kan menurut orang-orang dan memang cukup dianggap gampang layu, nyimpennya susah kayak gitu-gitu. Jadi ada dua cara nih. Yang pertama kita mempelajari seasonnya. Season itu apa? Jadi season itu kayak ya musim lah bisa diartikan. Jadi kayak misalnya di Indonesia ini, di industri bunga tuh ada 3 season. Yang pertama ada high season, medium season, sama low season. High season itu misalnya kalau lagi Valentine, banyak yang pacaran, banyak yang ngedate kayak gitu. Terus Hari Ibu, jadi bulan Desember ada Christmas, ada Hari Ibu, banyak wedding, itu namanya contoh-contoh high season. Low season tuh misalnya Ramadan, karena pada tidak pacaran ya. Kayaknya terus keuangannya digeser untuk beli takjil kayaknya. Nah, takjil sama untuk baju lebaran. Jadi itu di kita tuh low season biasanya. Nah, itu kita akan jadiin patokan untuk stocking bunga. Jadi kalau high season ya bunganya lebih banyak, low season tentu lebih sedikit. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita ada yang namanya leftover flowers. Leftover flowers itu apa? Jadi di Ren itu bunga-bunga yang usia simpannya sudah pendek, itu biasanya kita istilahnya donasikan gitu. Kita donasikan ke teman-teman lokal brand yang dia bisa memanfaatkan bunga itu untuk lebih baik dan tidak harus segar. Jadi misalnya untuk press flower atau untuk eco print, untuk di kain, di baju. Eco print kan juga lagi hype juga. Kayak gitu. Jadi biasanya itu namanya leftover flowers. Karena kalau di Ren itu kita biasanya benar-benar berikan ke pelanggan hanya yang usia simpannya masih lama. Jadi habis dibeli, disimpan masih bisa lama. Kalau usia simpannya sudah pendek, nah itu tadi kita kasihkan ke teman-teman lokal brand yang kira-kira bisa mereuse dan memberi value lagi. Berarti diberikan ke lokal brand yang emang membutuhkan bunga yang waktu simpannya sudah mau habis gitu ya, Kak. Ngomongin tentang waktu atau masa bunga sendiri itu biasanya tuh berapa lama, Kak? Berapa lama tuh jadi sangat
relatif ya. Variatif banget. Jadi ada bunga yang bisa sampai 2 minggu. Jadi sebenarnya bunga tuh nggak selemes itu kok. Itu tidak semanja itu gitu. Kadang tuh ada yang aduh nanti nyampe rumah layu atau apa. Kalau di treatment dengan benar itu bisa sampai 2 minggu. Bisa sampai 2 minggu bahkan bisa, ya Kak. Kadang kita pernah ada lakuin percobaan itu bahkan ada yang sampai 1 bulan. 1 bulan. Tapi 1 bulan itu emang ekstrim sih. Jadi sepertinya kalau aman ya 2 minggu itu paling lama. Paling pendek kalau bunga-bunga import kayak tulip, kemudian peony itu kan karena memang di Indonesia panas ya. Bener. Dan mereka berasal dari negara-negara dingin. Nah, itu paling di Indonesia kalau tidak di dalam chiller itu 3, 4, 5 hari. Oke, berarti tergantung bunganya sendiri dan berasal dari negara mana iya, benar, ya itu Kak. ngaruh banget. Jadi bunga emang variatif sendiri ya, ada yang 1 sampai 2 minggu, ada bahkan yang hampir 1 bulan tadi ya Kak. Oke, ngomongin tentang bunga, pasti kan bunga layu. Apakah dari Ren sendiri itu menjadikannya sebagai dried flowers nih Kak? Apalagi kan sekarang dried flowers itu lagi booming-boomingnya, lagi digemari nih Kak. Oke, jadi itu juga salah satu pertanyaan yang sering kita terima nih, apakah nanti kalau bunganya mau layu itu dikeringin atau gimana? Jadi sebenarnya itu rada mispersepsi. Jadi kalau misalnya dried flowers itu bukan dari bunga yang hampir layu atau layu terus dikeringkan, tapi memang dia harus dikeringkan dalam keadaan segar. Jadi kalau kita memang mau stok untuk dried flower ya kita harus keringkan dalam keadaan bunga itu masih bagus. Nggak boleh nunggu sampai layu. Bener. Karena nanti kalau udah layu baru dikeringin dia akan rontok, kurang bagus. Nah terus itu pun hanya 1-2 jenis bunga yang bisa kayak gituin. Misalnya mawar. Mawar itu kita bisa keringin sendiri. Tapi mayoritas dried flower itu kita ada supplier dan petaninya yang memang kita datengin sendiri. Berarti ada bunga khusus juga yang untuk dijadikan dried flower sendiri. Soalnya kalau bunga yang masa simpannya mau habis tuh malah nggak bagus ya Kak jadinya. Ngomongin tentang bunga lagi. Nah, kalau bunga sendiri tuh peminatnya apakah hanya dari beberapa kalangan aja atau bahkan ternyata itu dari semua kalangan itu memiliki minat terhadap bunga sendiri Kak? Oke, jadi kalau ngomongin peminat bunga dari 2017 dibandingin sama sekarang itu udah jauh banget. Jauh banget ya Kak? Jadi 2017 yang lalu tuh banyak yang mikirnya kalau bunga tuh cuma buat wisudaan. Sekarang tuh kayak corporate pun beli. Terus bahkan di rumah sakit. Jadi di Ren itu ada 2 stall di rumah sakit, itu ada di Solo dan di Jogja, dan itu adalah stall florist di rumah sakit yang pertama di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu udah cukup lazim ada florist di rumah sakit. Tapi kalau di Indonesia belum banyak. Terus selain itu juga, bukan belum banyak, baru kita yang pertama. Waduh, Ren sebagai pelopor nih Kak. Nah, mungkin kita jeda lagi nih Kak, karena ada yang mau lewat lagi nih. So untuk Questioners jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Kalau di satu toko aja, misalnya di Ren Jogja, itu kisaran 150 sampai 250 per bulan. Semuanya tuh butuh bunga dari kita lahir sampai kita menghadap ke Tuhan, itu berbagai prosesi di kehidupan kita.